Jadi tawasulan itu saya tuh mohon kepada Allah supaya anak-anakku itu hidupnya itu betul terbimbing. Awakmu, keluargamu, pokoknya semua handai taulanmu, termasuk Indonesia secara keseluruhan. Dan saya itu khusnudon, jadi kuncinya kita sering kecewa sama Allah. Gitu. Aku sembuh yang sampai bundas batukku. Subuh-subuh masih aras-aras kok ya tetep tak lakoni wudu adem-adem nang masjid. Toh. Aku nek ana edaran kotak ya aku mesti ngleboni rada akeh. Pokoknya aku iso-isone nuruti syariat Allah gitu ya. Tapi kok melarat ta ya sama saya. Iku ana arek koncoku iku. Iku ben sekolah gak sampai lulus. Sembayang gak tahu. Senengane ngerasani wong juahat atine sugih. Terus kowe ngersula nang Gusti Allah gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, Anda sangat wajar untuk mengalami tahap-tahap di mana Anda ngersula karo Gusti Allah, biasa. Ya. Jadi kalau Anda terhadap keduniaan, terhadap nasibmu di dunia itu Allah mengatakan wala tayasu mir rauhillah. Jangan lupa itu wala tayasu itu kan jangan putus asa. Nah, putus asa kepada keadaan dunia tidak ada masalah. Tapi jangan pernah putus asa bahwa Allah akan menolong. Menurut saya. Saya kira kon mikir secara rasional dandani Indonesia ya apa? Lah putus asa kon. Putus asa pol. Anggitmu sing sambu mek sambu tok lah. Kira-kira jumlahnya sambu akeh ta gak? Banyak. Baik di dalam Polri maupun di satuan-satuan lain. Kan banyak sambu-sambu di seluruh Indonesia. Apakah Polri akan memberantas semua sambu atau cuma sambu tok yang diterdakwakan? Sambu tok. Ya toh? Jadi ada yang tidak bisa disembunyikan lagi ya wis diculno. Ada yang masih bisa disembunyikan tetap disembunyikan gitu kan. Ya jadi terhadap keadaan seperti itu kita apalagi nanti urusannya ada dimensi kelima itu, ada konteks kelima dalam urusan yang saya sebut tadi itu. Ada urusan LGBT, ada urusan narkoba, ada urusan ini, ada yang kelima yang Anda tidak akan saya ngomongin sekarang supaya Anda tidak bertengkar antara kadrun dengan cebong. Ada satu dimensi yang tidak mungkin diungkapkan oleh siapapun, tapi Anda harus punya kecerdasan gitu ya. Nah, tapi kan apa yang bisa disembunyikan tetap akan disembunyikan. Jadi tidak mungkin kita bisa mengalami peristiwa untuk kemudian didandanin secara lengkap dan menyeluruh dan mendasar kan tidak mungkin. Wong korupsi konangan KPK, getune ya konangannya itu duduk korupsi ini. Kita gak? Yang dia persiapkan besok lagi itu bukan soal korupsi ini, tapi ojo sampak konangan gitu. Kan ngerti ya? Jadi kita tuh putus asa kalau terhadap dunia. Tapi saya tidak putus asa bahwa Allah akan menolong. Termasuk kepada hidupmu. Kon gelem koyok ngene iki kan sing ngongkon sapa nek Gusti Allah. Kon gak dikongkon ndak punya nafsu apa-apa, tidak punya pamrih apa-apa to kon rene iki. Semua yang dimaknya itu kan tidak gak duwe niat elek, ndak punya iki royoan gak motore tertib. Engko ndek perapatan dalan ya tertib kabeh lagi. Engko niku saling memberi satu sama lain gitu ya. Jadi mereka semua itu betul-betul soleh menurut saya. Jamaah maya di mana-mana. Dan Anda pantas untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak suruh nganggo makian cek awakmu juga dalam waktu seminggu, 2 minggu, bulan depan, tahun depan, bahkan setahun sampai 2 tahun ke depan itu Anda mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah. Amin. Aku njaluk teman karo Gusti Allah terus aku merasa berat njaluk wong aku iki ngancani awakmu temenan. Gak ono ndek donya gelem kiai ngancani umate sampai entek, sampai leren. Ono ustadz saiki sing nyar sing paling terkenal iku setengah jam 250 juta. Lah dapurmu kayak aku piro? 5 jam aku untuk gini, 5 jam. Dulu sampai jam 3 toh. Dan saya tidak pernah minta apapun. Saya ke Jakarta tidak minta transfer, tidak minta apapun kemanapun. Ya. Saya hanya memberi kepada kalian. Dan saya tidak pernah percaya bahwa Allah tidak membalas itu. Cuman saya juga tidak ngarani Gusti Allah katanya balas. Terserah Allah. Tapi saya tidak percaya bahwa Allah tidak membalas. Saya tidak percaya bahwa Allah itu tidak sayang sama kita.
Saya yakin Allah sayang sama kita, saya yakin Allah dermawan kepada kita, saya yakin Allah pemurah nang uripmu. Gitu ya. Saya sangat yakin itu. Jadi yang ketika Anda gelo, walai asu tadi kecewa sama Indonesia, sama ini, itu wajar. Tapi jangan mirohillahnya. Bahwa Allah akan menolong. Entah pertolongannya sak piro, berapa persen, bentuknya gimana, waktunya kapan, wis kon nganu to. Itu jenenge iman, jenenge pasrah ya. Tapi saya tidak percaya bahwa Allah akan tidak menolong. Allah pasti menolong, matahari pasti terbit. Meskipun terbitnya sekarang sama besok mungkin berbeda gitu, tapi pasti terbit. Allah pasti memberi pahala kepada kebaikanmu. Allah mungkin juga pasti menghukum kepada kesalahanmu gitu ya. Jadi pokoknya putus asa boleh kepada dunia, tapi tidak kepada pertolongan Allah. Jadi tetap husnudzon kepada Allah. Jadi kuncinya ojo kamu meyakini kedermawanan Allah, kemurahan Allah, tapi jangan sampai diklaim. Kan saya pernah mengatakan doa ada 3 langit, langit pengharapan, doa, terus ada langit kemungkinan, terus langit kepastian. Nah, kepastian itu milik Allah, bukan milikmu, bukan milik kita. Jadi kita itu pol husnudzon. Jadi pokoknya sangka baik terus sama Allah ya. Jadi gelo kaya apa ae nang nasibmu, ojo sampai kehilangan iman. Siji, nomor loro kudu tetep husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ojo kuwatir, ono ae. Dan itu sudah terbukti beribu-ribu kali pada setiap orang sebenarnya, gitu ya. Ngono ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ma'ian bersama Yai Muhaimin, ada Pak Mustafa, ada Mas Tanto, selama kita ketemu beliau ya. Ada ini Mas Seto Nurdianto, ada Mas Janis, ini yang mengetahui banyak hal mengenai PDIP dan kepresidenan itu ya, sakar-karep ini. Terus ada Mas Eko Winardi ini yang kemarin menjadi Pak Rajek di drama apa? Wali Raja Wali. Kalau dimelungsungi jadi apa gue lari aku? Zakarel. Pak Zakarel. Ya. Beliau ini juga alumnus Patang Puluhan, pesantren saya yang dulu. Patang Puluhan. Ma'had Patang Puluhan. Yang ada Nur, anak bingung, umur 27 tahun bingung. Terus tiap hari dia keluar rumahnya untuk melihat jangan-jangan suaminya akan datang, karena ditinggal suaminya. Jadi bendino mek ngene iki. Kan dia berharap suaminya akan datang. Terus nek wis kesel angok ndek gang iku nang omahku nek Tampuluhan. Yo akrab karo arek-arek iki. Ono sing ngeloni barang. Aku nanti gumun kok ya kolu kowe ngeloni. Tapi dia merasa karena di rumah saya itu orang gila bisa normal, dialog biasa. Jadi saya mengalami banyak sekali teman-teman yang gila dari berbagai daerah. Begitu masuk rumah saya tak jawab omongan biasa kayak normal-normal loh itu. Ono sing gila dan rakus barang. Wis teko tak kon adus, tak kei celono, tak kei klambi, tak kei mangan, tak kei sangu. Wis kon kowe lunga saiki kowe kudu mulai nyambut gawe mbok pompo angkut kok kudu nyambut gawe kan ora entuk koyo ngene iki. Oleh sak jam teko meneh Mas. Lho kok rene meneh? Duwe kurang cak ngono iki. Duopol arek yes. Dan saya itu tidak pernah mangkel sama gitu Mas. Saya itu tetap cinta sama mereka, sayang sama mereka. Karena saya tidak punya yang lain gitu. Saya hanya menyayangi mereka. Ada yang dulu pernah baca puisi di sini, itu seorang penyair senior Jogja itu dari gelandangan 3 tahun Mas. Gelandangan itu dalam arti yang sebenarnya wis gak tahu atus, wis melengo ireng ngono kae campur lemah ngono kae. Wis rambutnya wis gembel ngono kae. Ning dalan tak ampiri aku nganggo jeep lawas iku. Tak jak munggah, tak go nang omahku, tak dusi sak piturute. Tak kei kelambi, tak kei kaos, tak kei celana sak piturute gitu. Itu saya bahagia dengan itu semua gitu. Dan alhamdulillah pas ada ibu saya, terus ibuku nggawe jamu nang arek iki, nang koncoku itu. Sekarang soal almarhum di Imogiri sana. Jadi teman sekalian di Ma'iyah itu pokoknya kita menikmati kasih sayang, menikmati silaturahmi, menikmati